takdir qadarullah ya. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk nabinya ditemukan dan sahabatnya ditemukan dan dibunuh. Allah taala tidak berkehendak demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya ditutupnya atau dipalingkannya penglihatannya orang-orang kafir. Ini menunjukkan apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Ada sebuah faedah yang luar biasa. Kalau kita memang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, kita bertauhid, kita menjauhi syirik, kita meninggalkan maksiat, kita menuju hal-hal yang baik, tinggalkan hal-hal yang tidak baik, kita berhijrah. Hijrah itu ada dua Bapak-bapak Ibu-ibu. Hijrah yang berkaitan dengan tempat dan hijrah yang berkaitan dengan hijrahnya hati. Maksudnya dari maksiatnya hati menuju kepada ketaatan hati. Dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Ya. Dari penyimpangan dari kufuran menuju keimanan dan kelurusan. Shiratal mustaqim. Hidayah, jalan hidayah. Ada hijrah tempat. Nabi SAW hijrah tempat. Kenapa? Karena Nabi SAW orang yang bertakwa. Beliau hijrah tempat. Hijrah mereka berkumpul sini. Ini sepi bapak-bapak ibu-ibu karena belum waktunya. Karena ibadah itu harus sesuai dengan waktu, sesuai dengan dalil. Kalau ibadah tidak sesuai dengan dalil, ngarang-ngarang sendiri ya nggak diterima. Gitu. Jadi kita ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan apa-apa yang dipahami salafus saleh para sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini karena bukan waktunya haji jadi sepi. Kalau sudah waktu haji ini ramai banget bapak-bapak ibu-ibu. Kan bapak-bapak ibu-ibu yang belum pernah haji lihat di YouTube luar biasa ramainya. Ramai jutaan orang. Katanya sih ratusan ribu, cuman kayaknya kurang ratusan ribu itu sedikit, kayaknya jutaan itu ya, jutaan itu. Nah ini para jamaah haji mereka pada tanggal 9 mereka di sini. Dari pagi mereka udah datang. Gunung ini, gunung kecil ini namanya Gunung Hilal Awit ya. Gunung Hilal ya, sebenarnya banyak sejarah di sini yang menyebutkan, hanya saja mungkin masih diperbincangkan para ulama. Dan gunung ini terletak kurang lebih 20 km mungkin dari Mekah, kurang lebih. Setinggi bebatuan ini terdiri dari batu-batuan, lihat Masya Allah luar biasa. Dan mungkin tinggi batu dari ujung ke atas itu kurang lebih 60 meter kalau nggak salah. Kalau mau ngitung nggak apa-apa Pak Herman ya, antum kan biasa mengukur ini tanah, sekarang ukur gunung. Nah di sini banyak sekali sejarah-sejarah yang mana mungkin bisa kita lihat nanti di YouTube. Hanya saja banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita anggap remeh, termasuk salah satu di antara ketika wukuf tidak harus naik ke atas. Jadi ketika wukuf itu ketika haji tidak harus ya di atas. Dan gunung ini terletak di sekitaran padang Arafah ya gunung, dan tidak harus kalau misalkan mau wukuf itu berada di atas, tidak harus. Ya boleh di samping-sampingnya, dan tidak ada yang namanya perkara yang katanya kalau ingin jodoh silahkan tulis nama di sana, kemudian naruh KTP biasanya KTP atau yang lainnya. Dan ini termasuk khurafat yang datang mungkin dari kejahilan kita semua sebagai kaum muslimin pada umumnya. Tapi insya Allah kita semua banyak sekali dibantah oleh para ulama supaya kita lebih hati-hati. Insya Allah kita mengenal sejarah juga. Di sini juga ada yang mengatakan bahwasanya pertemuan Adam dan Hawa itu juga masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada juga mengatakan katanya di sini Nabi Ibrahim disembelih, itu juga termasuk perdebatan para ulama. Hanya saja intinya gunung ini adalah salah satu di antara gunung yang terletak di padang Arafah, dan wukuf letaknya di sini dan tidak harus naik ke gunung. Ya cukup di bawahnya juga nggak jadi masalah. Kalaupun mau naik ke atas silahkan, tapi tidak ada anjuran untuk harus naik ke atas gunung ini. Ya mungkin nanti insya Allah ada faidah-faidah yang disampaikan oleh Ustaz Riza secara umum mungkin dari padang Arafah ini. Masya Allah, semoga nanti kita tahun depan diberikan kesempatan Amin, untuk ya naik haji, kemudian kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan muhrim, memakai pakaian ihram, melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Mulia karena mulia waktunya, bukan mulia tempatnya, paham? Ya. Jadi tempatnya nggak mulia bukan karena tempatnya sekedar kita baruk itu tempatnya, enggak. Dia akan mulia ketika pada waktunya. Nah itu Pak. Jadi itu beberapa faedah tambahan yang saya jelaskan. Untuk yang berkaitan dengan tambahan ke Taif ya, itu nanti kita bicarakan sekarang boleh.
silahkan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah rahimakumullah. Sekarang kita berada di Jabal Arafah atau dikatakan Jabal Rahmah. Jadi di sini Jabal, gunung yang dimana tempat menandakan tempat wukuf di Arafah. Sebenarnya wukuf di Arafah di bawah juga bisa, ya. Nggak mesti harus di sini. Apalagi ya di sini mungkin ada risikonya, ya, takut tergelincir lah misalnya. Karena tidak ada khususan yang tersendiri di gunung ini, Gunung Arafah. Dikatakan bahwasanya katanya ada di sini tempat pertemuannya antara Nabi Adam dan Hawa, kan tapi itu riwayat yang masih diperbincangkan oleh para ulama, belum jelas juga kesahihannya. Nah di sini silahkan dilihat, ini sudah pemerintah Saudi sudah meletakkan, sambil sini, pemerintah Saudi sudah meletakkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para jamaah karena mungkin mereka tidak tahu hukumnya, tidak tahu dalilnya. Di antara kesalahan yang sering dilakukan, sambil lihat. Di antara kesalahan yang sering dilakukan itu, lihat di gambar atas, ada yang baca Al-Quran, kemudian ada yang mengusap-ngusap, mungkin ada yang nangis, ada yang berdoa, ada yang menciumnya, ada yang nulis itu, tulis-tulisan, mungkin tulis nama dia, mungkin nama pacarnya, dan semisalnya nama keluarganya, supaya mungkin berkeyakinan mendapatkan jodoh dan semisalnya. Itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita menulis-nulis, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencontohkan dan Nabi SAW tidak mencontohkan. Lihat, silahkan dilihat, sujud, sholat pun tidak boleh di situ. Mencium, sujud, sholat, tabaruk, tawasul, pepegangan tidak boleh, dilarang. Dilarang oleh syariat, bukan dilarang oleh siapa saja, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Nabi SAW. Semoga ibadah haji para jamaah kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mereka mengikuti contoh-contoh yang disunahkan dan meninggalkan apa-apa yang tidak disunahkan, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini menjadi pelajaran kita bisa mengamalkannya, karena sebaik-baik orang adalah orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang sesuai syariat dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh syariat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan ini nasihat, bukan jadikan ini sebuah hal yang akan menjadikan kita itu down dan semuanya, bukan. Akan tapi nasihat untuk kita introspeksi dan kita kembali kepada syariat yang benar agar haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelingking gitu ya, ujung kelingking kayak kelereng yang kecil gitu ya, kelereng yang kecil. Iya, ya, jadi mereka di sini apa, melakukan nginap dan disyariatkan nginap di Musdalifah, mabit kita menginap di Musdalifah atau Masy'aril Haram. Dalam istilah Al-Quran, Masy'aril Haram. Dalam istilah Nabi SAW diperjelas lagi namanya Musdalifah. Nah setelah Musdalifah apa? Iya, mereka ambil batu, kerikil, kemudian pada pagi harinya apa yang dilakukan? Bertolak ke Mina. Yang mana Mina? Ntar. Jadi ada tenda Mina, ya, Mina. Ya, itu tenda yang digunakan oleh jamaah haji. Jadi tanggal 10 dari tanggal 8, kemudian 9-nya di Arafah, kemudian balik lagi malam ke-10 mereka ke Mina lagi. Dari Mina mereka melakukan amalan yang dilakukan ya oleh haji. Ini sepi di sini, tapi kalau udah hajian ini super rame, padat banget ya, padat. Katanya sih 100.000, cuman kayaknya kalau benar-benar di total itu mungkin jutaan itu ya, jutaan orang di sini. Itu tendanya. Ini tendanya para jamaah haji di berbagai, di seluruh negara yang memang ya, iya, Mina. Ya, tadi kita udah jelasin ini Mina ya. Ini ya, tenda-tendanya masih berdiri. Ya, yang sebelah atas ini flyover nih, ini buat keretanya ya, kereta. Jadi yang nggak pakai bis dan yang ada biaya tambahan, bayaran tambahan gitu kan, itu mereka biasanya naik kereta dan itu lebih cepat naik kereta. Gitu. Kalau bis itu biasanya padat sekali. Ini jadi pemandangan ini sekarang sepi. Ya, itu dia, sepi sekarang di sini. Ya, kita tempat melempar dan di situ sejarahnya bagaimana Nabi siapa?
Nabi Ismail ya, memegang syaitan dan mengikatnya, sehingga disyariatkan juga bagi umatnya melempar tempatnya di ikatnya syaitan, cuman dengan batu kerikil membaca Allahu Akbar. Jadi melemparnya bukan batu yang besar, apalagi dengan pakai sepatu. Bahkan ada yang melempar kayak melempar lembing, melempar apa gitu ya, tolak peluru gitu ya. Itu tidak perlu dilakukan ya, karena syariat dari Nabi SAW sudah mujarab dan ampuh, simple, mujarab dan ampuh. Kalau sebelah kiri itu, wallahu alam, sebelah kiri itu kalau nggak salah tempat menginapnya keluarga raja, itu kelas VIP kalau nggak salah, itu tempat keluarga raja. Itu depan ya ada kayak hotel ya, kayak istana, itu insya Allah tempatnya raja ya. Dan dikatakan sebelah kiri itu ada kayak masjid, itu ada kayak masjid sebelah kiri. Nah itu katanya tempat walau-walau tempat penyembelihannya Ismail itu ya. Itu ada yang mengatakan demikian, tempat penyembelihan Ismail tuh di situ tuh di atas itu yang ada kayak kubah sebelah kiri di ujungnya pegunungan itu. Kelihatan nggak tadi? Sebelah kiri tadi di ujung gunung itu ya, di ujung bukit. Tuh di ujung bukit sebelah sana tadi gitu, ya. Tadi sebelah ujung bukit sana sebelah tadi situ ya. Tempat penyembelihannya Nabi Ismail alaihissalam ya, Nabi Ismail alaihissalam melempar ya, lontar itu yang panjang itu ya, tempat melontar itu ada Masjid Al-Khaif, Masjid Al-Khaif tuh tempat jamarat, tempat melempar. Itu biasa para jamaah tuh naik di situ tuh, ada jalan yang agak menanjak itu, nah itu naik ke situ, ada jamaah ya, situ ada jamratul aqabah yang ula, kesana lagi yang tengah yang wusta, kesana lagi itu yang kubro. Itu akan ramai ketika tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12 dan 13. 10, 11, 12 dan 13. Itu sebelah kanan tuh baru tuh bapak-bapak ibu-ibu yang pernah hajian dulu itu nggak ada. Tuh bangunan itu tuh sebelah kanan kayak hotel itu baru. Ya itu insyaallah rencana untuk penambahan tempat ya, tempat orang-orang yang menginap di Mina. Kalau jemaah Indonesia sebelah sini ibu-ibu nih, sebelah nih balik gunung ini sebelah sana belakang. Indonesia agak belakang sana. Itu pelebaran ya. Itu pelebaran. Wahyu tidak ada lagi setelah Nabi SAW, nggak ada lagi, nggak ada turun. Jadi kita tidak disyariatkan untuk bertahanus dan bertapa di situ lagi. Ya, di situ ada goa yang namanya apa, bapak-bapak ibu-ibu? Gua Hira, di mana Nabi SAW sebelum menerima wahyu beliau di situ bertahanus. Bertahanus itu adalah berzikir, memfokuskan diri untuk siap-siap menerima wahyu, berdiam diri, berzikir, ya, siap-siap untuk menerima wahyu. Itu di Jabal Nur. Jabal Nur, guanya nama Gua Hira. Gunungnya namanya Gunung Jabal Nur. Jabal Nur, Jabal itu gunung, Nur itu nama gunungnya. Jabal Nur. Terus di sana di tengah-tengahnya itu ada gua, namanya Gua Hira. Gua Hira. Dan sekarang aksesnya itu baru, aksesnya nanti kita bisa pakai off-road, bisa pakai mobil ke depan. Karena di sebelah kanan itu ada Museum Mushaf Al-Wahyu di sebelah situ. Cuma kita nggak sempat karena butuh waktu yang panjang. Itu dan itu ada tambahan biaya kalau ke museum itu. Nah itu apa, Gua Hira. Itu guanya menghadap mana? Menghadap ke Ka'bah. Lihat, perhatikan. Nah di situ Nabi SAW ketika menerima wahyu masuk ke gua itu, dan Nabi SAW itu merasakan ada cahaya dan ada yang menutup gua dan mendesak beliau. Ternyata itu malaikat Jibril memeluk beliau sampai beliau terasa agak tersesat gitu ya, agak nyesat. Sehingga malaikat Jibril ya menyuruh Nabi SAW, merintahkan Nabi SAW agar membaca. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Diulang lagi, Iqra, bacalah. Kata Nabi SAW, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Akhirnya malaikat Jibril mengajarkan Nabi SAW
ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba Bapak-bapak Ibu-ibu lanjutkan ayatnya sampai ayat yang kelima. Tambahan info nih, sebelah kanan ya, ada masjid. Ini namanya Masjid Jin. Ada menaranya. Nah, ini Masjid Al-Jin di mana Nabi SAW pernah bertemu dengan bangsa jin, mendakwahkan bangsa jin, dan bangsa jin itu mendakwahkan Islam yang beliau temui dan dengar dari Nabi SAW. Jadi, wallahu alam kisahnya itu ya Nabi SAW bersama para sahabat. Ketika para sahabat itu berjalan lebih duluan, kemudian Nabi SAW tertinggal di belakang dan tertinggal agak lama karena Nabi SAW berbicara dan bertemu dan mendakwahkan bangsa jin. Inilah tempatnya. Sebenarnya itu bukan masjid yang dibuat oleh jin, bukan. Namanya Masjid Al-Jin karena sejarahnya itu tempat bertemunya Nabi SAW dengan salah satu bangsa jin atau pimpinan jin yang akan mendakwahkan Islam ke bangsanya. Di situ ya. Jadi di situ tempat pertemuan dan tempat Nabi SAW pertama kali mendakwahkan bangsa jin.